Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa PPG sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk aktivitas pendalaman materi dalam pembelajaran tematik. Mohon diperhatikan, yang pertama bahwa kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu mahasiswa PPG pada modul pembelajaran tematik. Nah, di dalam modul ini nanti sebelumnya kita akan sampaikan dulu kontrak perkuliahan selama aktivitas 3 hari ke depan itu apa saja. Nah, mohon kepada teman-teman mahasiswa untuk mencermati ya dengan seksama kontrak kuliah ini supaya menjadi pedoman ya pelaksanaan pembelajaran bersama kita semuanya ya. Nah, kemudian jangan lupa kita untuk berdoa dulu. Nah, mari kita belajar bersama demi meraih kesuksesan dan tetap menjaga kesehatan ya. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum kita masuk ke kontrak perkuliahan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu visi misi program studi PPG FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Visinya adalah terwujudnya program studi PPG yang terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam menyelenggarakan pendidikan profesi guru berbasis harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang salih, cerdas, unggul, dan moderat. Kemudian misinya ada 5. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan guru profesional di bidangnya yang salih, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah di bidang pendidikan profesi guru yang mendukung pembangunan nasional. Ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama dalam bidang pendidikan profesi guru. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing jurusan PPG di tingkat global. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu menyelenggarakan tata kelola kelembagaan PPG, program studi PPG secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Baik, sekarang kita masuk ke inti kontrak perkuliahan. Yang pertama, bahwa kegiatan pendalaman materi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dan daring. Untuk apa? Yaitu untuk mempelajari dan mendalami pembelajaran materi PPG, berdiskusi, dan berlatih menjawab soal secara daring di bawah bimbingan dosen. Yang kedua, kegiatan pendalaman materi memiliki bobot 5 SKS dan diselesaikan dalam waktu 30 hari, yang mana ada 10 modul. Dan masing-masing modul atau mata kuliah itu diselesaikan dalam waktu 3 hari. Nah, tujuan mata kegiatan pendalaman materi ada 5. Yang pertama adalah menguatkan penguasaan materi bidang keahlian atau bidang studi termasuk advanced materials. Yang kedua, menguatkan penguasaan materi landasan kependidikan atau pedagogik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep TPACK atau TIPEK ya. Untuk apa? Untuk merancang pembelajaran. Kemudian yang keempat, meningkatkan pemahaman, mengembangkan bahan ajar dan evaluasi hasil belajar dengan level HOTS. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber belajar berbasis ICT. Nah, sekarang aktivitas dosen itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, wajib online pada LMS minimal 4 jam per hari. 2. Wajib sinkronus minimal 1 jam di hari pertama. Ya, yaitu isinya bisa berupa penyamaan kontrak belajar atau penyamaan persepsi gitu ya. Dan 1 jam di hari ketiga, yaitu isinya evaluasi penguasaan materi. Jadi sinkronusnya itu ada 2 kali, minimal 1 jam di hari pertama dan 1 jam di hari ketiga. Nah, kemudian yang ketiga adalah
waktu penyelesaian modul itu 3 hari. Ini sering diulang-ulang supaya tidak lupa, ya. Kemudian untuk prakondisi untuk mahasiswa, bagaimana? Pertama, sosialisasi, kemudian yang kedua melengkapi profil, dan yang ketiga jangan lupa upload RPL. Kemudian kegiatan di hari pertama apa saja? Ada 7. Yang pertama unduh materi, yaitu jam 6 sampai jam 7. Kemudian penyamaan persepsi kontrak belajar 2 jam, 8 sampai 10. Kemudian pretest itu 2 jam, 10 sampai 12. Kemudian yang keempat mempelajari KB1 dan membuat resume 1 jam. Itu jam 1 sampai jam 2. Kemudian mempelajari KB2 dan membuat resume 1 jam, yaitu jam 2 sampai jam 3. Kemudian mempelajari KB3 dan membuat resume 1 jam 4 sampai jam 5. Dan mempelajari KB4 dan membuat resume 1 jam, yaitu jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, untuk hari kedua, mengerjakan analisa bahan ajar KB1 jam 7 sampai jam 9. Mengerjakan analisa bahan ajar KB2 jam 9 sampai jam 11. Kemudian mengerjakan analisa bahan ajar KB3 jam 1 sampai jam 3 sore. Kemudian yang keempat mengerjakan analisa bahan ajar KB4 yaitu jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, untuk hari ketiga bagaimana? Ada 5 aktivitas. Yang pertama mengerjakan tes formatif kurang lebih 3 soal setiap KB. Kalau ada 4 KB berarti 12 soal. Waktunya diperkirakan 20 menit, itu jam 7 sampai jam 8. Mengerjakan tugas analisa materi, ya, pilih bisa PBL maupun PJBL, itu jam 8 sampai jam 10, berarti durasinya 2 jam. Kemudian yang ketiga, diskusi pematangan penguasaan materi, yaitu jam 10 sampai jam 11.30, berarti 1,5 jam. Ya, kemudian mengerjakan TAM atau tes akhir modul, itu 2 jam, yaitu jam 1 sampai jam 3. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan tugas remedial. Nah ini apabila ada Bapak Ibu peserta yang belum lulus, itu akan diberikan tugas remedial untuk memperbaiki nilai. Itu jamnya, waktunya jam 4 sampai jam 9 malam. Nah inilah semua aktivitas dari hari pertama, kedua, dan ketiga sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dicerna, dipahami dengan baik. Nah, untuk aktivitas dosen pra pembelajaran apa saja? Ada 6 setidaknya, yaitu membuat kontrak belajar. Ya, kemudian membuat soal formatif 12 soal, ya, yang mencerminkan 4 KB, ya. Kemudian membuat bahan tayang pada fitur analisa bahan ajar 4 kali setiap KB. Kemudian membuat instruksi pada fitur bahan ajar, ya, 4 kali setiap KB. Membuat instruksi pada fitur analisa materi, dan yang terakhir mengaktifkan remedial, khususnya apabila ada mahasiswa yang perlu mendapatkan tugas remedial. Baik para mahasiswa sekalian, untuk keperluan komunikasi silakan bisa menghubungi saya di nomor WA atau HP ini. Kemudian alamat emailnya, ini ada YouTube channel, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga website. Nah, demikianlah kontrak perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Selamat mengikuti perkuliahan atau kegiatan pendalaman materi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan dan kelancaran. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.